Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Kita bersyukur pada hari ini di awal bulan Maret memasuki minggu kedua yang disebut menurut kalender gerejawi yaitu Minggu Sengsara menjelang peringatan Paskah di bulan April. Kita akan menikmati firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Baik, kita baca bergantian. Saya undang kita bangkit berdiri. Saya mulai dari ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolongku. Siapakah yang berani menyatakan aku salah? Sesungguhnya mereka semua akan menurut seperti air yang sudah besar. Dengan akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Sesungguhnya orang semua yang menyalakan api dan yang memasang katakan api, masuklah ke dalamnya apimu, dan tegakkanlah katakan api yang akan memasang. Oleh tangan pula hati itu bekerja di atasmu. Kamu akan berada di tempat kesesaran. Puji Tuhan, silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Perikop ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Ketaatan Hamba Tuhan. Jadi dari ayat 4 sampai ayat 11 menceritakan tentang ketaatan hamba Tuhan. Kitab Yesaya ditulis oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya melayani di kerajaan Israel Selatan, yaitu kerajaan Yehuda. Dia sangat lama melayani dalam kepemimpinan 4 raja yang bertahta. Silih berganti dia masih melayani sebagai nabi. Dan Nabi Yesaya sangat dihormati. Dan semua raja selalu mendengarkan nubuatan daripada Nabi Yesaya. Baik bernubuat mengenai keadaan kerajaan di masa depan, keadaan politik, keadaan istana raja. Dia selalu menubuatkan apa yang akan terjadi, sehingga Nabi Yesaya sangat disegani. Nabi Yesaya dalam perjanjian lama dimasukkan sebagai salah satu nabi besar. Nabi Yesaya adalah
keturunan bangsawan. Jadi dia bukan orang sembarangan, dan dia menikahi seorang nabiah. Jadi nabi dengan nabi menikah dan melahirkan 2 orang anak. Itu ada ditulis di pasal yang pertama dan Yesaya 8 ayat 3. Sebagai bangsawan dia adalah orang yang sangat berpendidikan tinggi. Kata-katanya teratur sesuai dengan ilmunya yang sangat tinggi itu. Kitab Yesaya yang sekian pasal ini mirip dengan Injil. Karena apa? Setengah daripada kitab itu, pasal 1 sampai ayat 39, berisi nubuatan tentang penghukuman yang akan datang. Dia menubuatkan. Penuh pasal 1 sampai 39, dia menubuatkan tentang adanya penghukuman yang akan datang. Dan selanjutnya pasal 40 sampai 66 berisi nubuatan tentang pembebasan bangsa Yehuda atau bangsa Israel. Kitab Yesaya sebagai perkenalan disebut juga kitab Injil, padahal perjanjian lama. Injil kita tahu artinya adalah kabar baik, menceritakan tentang karya keselamatan dalam Yesus Kristus. Kenapa disebut kitab Yesaya juga seperti kitab Injil? Karena di kitab Yesaya banyak berisi nubuatan tentang kehadiran Sang Juru Selamat. Kelahirannya, keberadaannya, lahir dari mana, di kota mana, bagaimana dia nanti, kejadiannya, semua dinubuatkan dan itu terjadi. Sehingga kitab Yesaya digambarkan seperti Injilnya perjanjian lama. Jadi apa yang ada di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes banyak dikutip oleh Injil Matius, Markus dari kitab Yesaya. Sehingga Nabi Yesaya ini termasuk nabi yang menginjili, membawa orang kepada perkenalan akan nubuatan akan hadirnya Sang Juru Selamat. Jadi kita penting sekali membaca seluruh kitab perjanjian lama. Demikian juga kitab Nabi Yesaya ini. Nabi Yesaya, walaupun dia sangat hebat, dia sangat rela menderita. Apapun, walaupun dia orang bangsawan, untuk pekerjaan Tuhan dia berkali-kali hampir mati. Bahkan menurut sejarah, tidak ada itu dalam kitab, sejarah tradisi Yahudi sampai sekarang, dalam kitab-kitab mereka diceritakan kematian Nabi Yesaya ini dengan mati digergaji, terbagi menjadi 2 oleh Raja Manase yang memerintah pada waktu itu. Dia mati digergaji terbelah 2 oleh Raja Manase, menggenapi apa yang dikatakan oleh kitab Ibrani pasal 11 ayat 37. Mari kita buka kitab kita. Tolong ya, terima kasih ada tampil di layar. Sebab saya tidak bisa lihat terlalu kecil sementara ini. Maaf ya, saya harus pakai kacamata ini. Masih silau mata yang baru dioperasi. Ya, ada perbedaannya, saudara. Mata yang asli buatan Tuhan, kalau gambar yang kita lihat itu alamiah, gambar itu kekuningan, kata dokter. Memang benar. Tapi kalau yang tidak asli buatan manusia itu tajam sekali, silau, seperti cahaya lampu kristal itu ya. Jadi silau, jadi menyesuaikan kiri dengan kanan butuh waktu. Selain itu juga luka bekas operasi itu butuh waktu penyembuhannya, jadi tidak bisa kena keringat, tidak bisa kena air karena bisa kuman atau infeksi. Minimal sebulan ini saudara, jadi harus dijaga sedemikian rupa, tidak boleh membungkuk sebab operasinya belum boleh ada tekanan, baik mengangkat dan lain sebagainya saudara. Kena asap masak pun tidak bisa, jadi harus ditutup betul-betul, bahkan tidur karena sering gatal harus pakai kacamata las itu. Jadi kalau mau otomatis dia kebentur dulu kalau mau menggaruk saudara. Seperti itu, memang merepotkan tapi itulah keadaannya. Baik, kita melihat sini dalam kitab Ibrani, kita baca ya. Perhatikan situ, mereka dilempari. Ini kisah pejuang iman dalam lain. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang.
Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Jadi itulah hamba Tuhan. Sehingga tadi judulnya dikatakan di pasal ini adalah ketaatan hamba Tuhan. Disebut ketaatan hamba Tuhan bukan berarti kalau enak dia taat, ada rezeki dia taat. Ketaatan hamba Tuhan segala situasi sampai mati pun dia setia. Mau diserang, dan itu juga yang dialami oleh hamba-hamba Tuhan. Semakin dia taat, semakin dengan setia, ya tentu banyak risikonya, tantangannya. Saudara, disukai ada, tapi juga tidak disukai, dibenci, bahkan dibunuh, itu biasa. Biasa. Kalau hamba Tuhan juga diserang, itu biasa. Karena itu adalah bagian daripada tanggung jawab sebagai orang yang melayani Tuhan. Nah, pasal ini saudara adalah merupakan nyanyian. Jadi ini dalam bentuk nyanyian. Ayat 4 sampai ayat 11, nyanyian yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Dia menceritakan tentang dirinya sendiri. Dan yang diceritakan tentang dirinya juga itu menggenapi tentang hamba Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Dia turun ke dunia, meninggalkan istananya, namanya yang besar, menjadi hina dan menjadi sama dengan manusia untuk menyelamatkan manusia. Kalau dia utuh sebagai Allah datang, tidak ada manusia yang bisa bertemu dengan Allah, karena Allah itu maha kudus, maha mulia. Tidak bisa. Untuk bisa menyelamatkan manusia, dia harus menjadi manusia, menjadi sama dengan manusia, sehingga dengan kemanusiaannya itu dia bisa diterima. Sebab kalau dia datang sebagai Allah seutuhnya, maka tidak ada orang yang sanggup menerimanya. Kita lihat dalam ayat ini saudara, apa yang dikatakannya tentang menjadi hamba Tuhan itu, menjadi pelayan Tuhan itu. Dikatakan dalam ayat ini, Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi kita melihat, saudara, Tuhan Allah Bapa di sorga memberikan kepada Nabi Yesaya. Jadi diberikan. Apa yang diberikan oleh Allah? Lidah. Lidah seorang murid. Berbicara mengenai lidah itu menyangkut perkataan atau ucapan. Berbicara mengenai perkataan itu berbicara mengenai isi hati, isi pikiran yang harus dikeluarkan melalui kata-kata. Jadi hati dan pikiran Nabi Yesaya diisi, diberikan kata-kata yang harus diucapkan, yaitu diberikan oleh Allah. Jadi katakan Tuhan Allah telah terjadi, telah memberikan kepadaku, kepada Nabi Yesaya, dari Allah perkataan itu, lidah seorang murid. Jadi tidak sekedar lidahnya, tapi kata-kata, dan kata-kata itu berisi kata-kata daripada Tuhan. Telah memberikan lidah seorang murid. Apa artinya, saudara, lidah seorang murid? Lidah menyangkut kata-kata, dan banyak sekali manfaat daripada kata-kata. Kalau orang tidak bisa berkata-kata, itu menyangkut banyak hal. Bisa dia tidak mendengar, sehingga dia tidak berkata-kata. Kalau orang yang tidak bisa mendengar, tentu dia tidak bisa berkata-kata dengan jelas. Dan kalau orang tidak bisa mendengar, biasanya ketika dia belajar berkata-kata dan menjadi dewasa, pasti kata-katanya lebih keras. Lebih keras walaupun tidak jelas, karena dia tidak bisa mendengar. Lebih keras, saudara. Nah, sekarang kembali kepada apa yang dikatakan dengan lidah seorang murid. Hamba Tuhan itu atau Nabi Yesaya digambarkan sebagai seorang murid. Murid, saudara, antara murid dengan guru. Murid, kita mengingat murid-murid Tuhan Yesus. Ada 12.
Dan pengikut-pengikut Tuhan seperti kita ini juga disebut murid. Jadi murid itu adalah orang yang mengikuti apa kata gurunya. Apa kata gurunya. Yang disebut murid adalah dia harus mendengar apa yang diucapkan gurunya. Dia harus menyimak. Dan kemudian dia berusaha untuk melakukan apa yang dilakukan gurunya. Murid berarti juga dia mau belajar, menempatkan diri sebagai orang yang mau belajar. Dan kalau belajar berarti dia semakin pintar, semakin maju. Dan sekaligus nantinya seorang murid bisa menjadi sama dengan gurunya, karena ilmunya menjadi sama yang diberikan. Itu sebabnya kalau orang sekolah atau kuliah setelah dia S1, maka dianggap gurunya sama dengan yang baru wisuda, itu sama ilmunya. Itu sebabnya seorang dosen tidak boleh S1 juga. Dia harus lebih tinggi. Minimal dia harus S2, S3 atau yang lain, atau doktor. Sebab di situ dia tamat. Mahasiswa itu menjadi sama ilmunya. Jadi untuk menjadi dosen dia harus lebih tinggi dari ilmu yang diberikan oleh seorang S1. Dia harus minimal S2. Itu saudara. Jadi kita memang harus mau belajar sebagai hamba Tuhan. Jadi semua orang Kristen adalah hamba di mata Tuhan. Dia mau kita memiliki lidah seorang murid. Kenapa? Lidah yang bagaimana yang Tuhan mau kasih? Saudara, lidah ini banyak manfaatnya, saudara. Menyampaikan pesan melalui komunikasi pakai lidah. Kita mengecap sesuatu pakai lidah, dan banyak sekali fungsi lidah dalam kehidupan kita ini, saudara. Tapi yang Allah mau masukkan adalah hal-hal yang baik yang harus ada dalam lidah kita. Kembali ke ayat tadi, saudara, minta di layar, jangan langsung hilang ya. Ini tujuannya supaya dengan perkataan. Jadi kalau saudara kasih lidah murid, supaya dengan perkataan aku, yaitu Yesaya, kita dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Memberi semangat baru. Jadi kalau kita dikasih lidah murid, efeknya ke orang lain melalui tutur kata kita memberi apa? Semangat baru. Ya. Artinya Allah ingin kita jangan memberi kelemahan kepada orang lain melalui kata-kata kita. Kata apa? Setiap hari kita secara umum banyak hal yang membuat kita tidak semangat, berkekurangan, mungkin karena kurang sehat, mungkin karena situasi banyak hal. Ya, kita tidak ada semangat. Ada keletihan, ada kelesuan. Tetapi ketika Tuhan menjamah kita, Allah memberi lidah seorang murid, kita menjadi orang yang mampu, ya, dapat memberi semangat baru. Nah, kalau semangat baru artinya terus baru dibarui. Diberi lagi semangat baru. Mulai orang itu mundur, lemah, kita kasih lagi semangat baru. Dan itu bukan gampang. Kadang-kadang kita mau memberi dorongan kepada orang, beri semangat baru, kita sendiri nggak semangat lagi. Ya, kita bisa seperti itu. Tetapi kita perlu memberikan semangat baru. Pada diri kita sendiri kita harus bersemangat. Dan kita juga harus memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Itu tujuan kita. Jadi mari kita pakai kata-kata kita memberi semangat baru. Mulai kendor anak kita, istri, saudara, suami, siapa saja, mari kita kembali memberikan semangat. Bagaimana caranya kita bisa memberikan semangat baru bagi diri kita dan juga bagi sesama kita? Hal yang kedua dalam ayat ini dikatakan, setiap pagi Ia, yaitu Tuhan. Tadi kan Allah memberi lidah seorang murid. Jadi dari Tuhan. Jadi kalau saudara berhasil melayani orang,
memberikan semangat baru kepada sesama bagi orang, saudara sedang dipakai Tuhan. Dan kalau saudara melemahkan orang lain, saudara sedang tidak dipakai Tuhan. Ya. Jadi dari pihak Tuhan, kita mau kasih semangat sama orang. Sesama anak muda kasih semangat, tidak ada yang down. Itu baru Tuhan bekerja. Tapi kalau kita melemahkan, kita sedang tidak dipakai Tuhan. Dan saatnya untuk dipakai oleh Tuhan, ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya, setiap pagi Ia, yaitu Allah, mempertajam pendengaranku. Jadi apa yang kita ucapkan harus kita dengar juga dari Tuhan. Itu sebabnya kita perlu pagi-pagi sekali merenung, membaca firman Tuhan, berdoa pagi-pagi. Mempertajam pendengaranku. Untuk apa? Untuk mendengar gosip? Bukan. Untuk mendengar keluhan? Bukan. Untuk mendengar seperti seorang murid. Murid di sekolah kalau nggak mau pasang telinga dengan apa kata-kata guru, pengajaran, penjelasan tentang pelajaran yang sangat sulit, semakin kita tidak mau mendengar bermain-main, tidak konsentrasi, semakin kita tidak memahami ilmu yang diberikan oleh guru. Jadi mendengar itu penting. Mendengar seperti seorang murid pagi-pagi hari. Artinya kalau kita bangun pagi, itu masa yang paling fresh dalam hidup kita. Pagi itu masa yang paling fresh. Karena apa? Selama sekian jam, kalau kita tidur jam 10 sampai ke pagi itu, hati kita, hati betul-betul ya, lever itu membuang semua racun dari tubuh kita. Semua dia buang. Ada dia buang melalui belek mata, melalui keringat, walaupun kita tidur pasti ada keringat. Itu hati yang bekerja. Melalui urin kita, melalui feses di waktu pagi itu dibuang semua racun itu. Ada regenerasi sel ketika kita tidur, kulit kita, mata kita, semuanya ada regenerasi sel waktu tidur. Hanya waktu tidur. Semua yang tidak perlu dibuangnya. Itu sebabnya ketika kita bangun pagi lebih segar. Semua segar. Itu pasti. Karena sedang direndek. Dan waktu itulah kita punya tenaga baru. Belum kita bekerja, belum kita keluar rumah, belum menghadapi tantangan persoalan. Rencana kerja mungkin sudah ada di benak kita. Nanti akan begini, akan begini, akan begini. Nah, sebelum mulai pertempuran sepanjang hari itu, mulailah bersama dengan Tuhan dulu. Berlutut dan mulai mendengar. Itulah merenung, bersujud, berdoa, baca firman Tuhan. Kita berdoa, dan waktu kita saat teduh itu, Allah akan berbisik kepada kita. Dikatakan setiap pagi, setiap bangun pagi. Kualitas doa paling penting nomor 1 adalah ketika pagi. Karena kita akan memulai aktivitas itu di pagi hari. Itu sebabnya dalam acara adat manapun selalu diupayakan untuk hal-hal yang baik itu pagi hari. Acara apapun mulai pagi. Jangan sempat siang makan siang. Jangan sempat sore bisa ada pesta atau pernikahan. Jangan sempat. Sebab berkat itu terbit di pagi hari. Ya. Gitu juga kalau kita mau beraktif, mulailah dalam doa. Mendengar apa kata Tuhan. Minta kekuatan bagaimana saya bekerja, bagaimana di jalan. Dan kalau ada pun ada persoalan nanti dihadapi, Tuhan menyertai kita. Setiap pagi Ia mempertajam telinga rohani kita akan apa pesan. Mendengar seperti seorang murid. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, bahwa Tuhan ada menyertai kita untuk kita diberkati dan kita menjadi berkat bagi orang, memperkuat orang yang lebih lesu. Seperti itu. Walaupun demikian saudara, bukan berarti kita tidak ada menghadapi persoalan. Ketika kita memberikan satu pertolongan melalui kata-kata, belum tentu diterima orang. Belum tentu. Baik aja kita belum tentu diterima orang. Apalagi
kurang baik. Semuanya ada risiko. Tetapi Allah mau kita melakukan hal-hal yang baik di hadapan Allah. Kita melihat ayat ini, saudara, ayat yang kelima. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak. Telinga rohani kita tidak berpaling ke belakang. Lanjut lagi. Aku memberi punggungku kepada orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Ini menceritakan tentang pengalaman Nabi Yesaya. Dalam kitab Imamat Perjanjian Lama, semua orang Yahudi dewasa ada aturannya. Sebagai seorang laki-laki dewasa, apalagi dia memegang jabatan imam, ada aturannya. Misalnya dia harus memelihara jambangnya. Kalau Ibu Gideon pergi ke Israel akan jumpa orang Yahudi asli yang memegang itu. Mereka pakai topi hitam seperti koboi. Itu di pelintir ini mesti panjang jambangnya. Janggutnya juga nggak boleh asal cukur, ada hari cukurnya. Terus banyak Rasul Paulus juga dikatakan ada waktunya dia akan mencukur. Dan itu yang ditiru oleh sebagian budaya-budaya itu oleh kaum Ismaili. Mereka harus begini, harus begini, harus begini, harus pakai ini juga. Itu meniru budaya Yahudi. Kita tidak meniru itu, saudara. Saya mau mengatakan ini penderitaan daripada Nabi Yesaya, mencabut janggutnya. Dan ini juga dialami oleh Tuhan Yesus. Cabut janggutku, aku tidak menyembunyikan mukaku ketika dinodai, diludahi, dipukul. Itu Yesaya, tapi itu yang dialami Tuhan Yesus juga. Punggung Tuhan Yesus. Minggu sengsara ini kita mengingatkan saudara, dan menjelang bulan yang menjelang Paskah, kita mengingat mulai sengsara Tuhan Yesus diingatkan kepada kita. Jadi melayani Tuhan itu bukan mulus, saudara. Ada derita, tetapi hamba itu mesti setia mau melayani Tuhan. Kembali ke soal tadi, lidah. Saudara, lidah dan telinga ini mesti peka. Satu ilustrasi, saudara, penting kita menghargai lidah, ucapan untuk menolong kita. Seringkali kita tidak menghargai orang yang memberikan pesan yang baik kepada kita. Satu kali, saudara, kalau di laut, dalam pelayaran di laut, saudara, itu ada yang mengontrol pelayaran. Orang-orang, terlebih kapal-kapal besar yang melewati daerah-daerah tertentu, apalagi yang melewati rute-rute berbahaya, itu ada operator keamanan. Kapal pesiar mau lewat di daerah berbahaya, kapal yang sangat besar, kapal mewah misalnya, atau kapal apa saja yang melewati daerah berbahaya, itu ada rambu-rambunya, saudara. Seperti jalan di daratan ini, darat, itu ada rambu-rambunya, lampu merah, ini, itu, dan sebagainya. Kalau jalan menyempit, di ujung nanti menyempit, di sana nanti ada belokan, ada jembatan, dan sebagainya, licin, semua ada tanda-tandanya. Ada rambu-rambunya, itu di darat. Di udara ada juga menara. Itu semuanya selalu ada puri, angkasa puri. Itu menceritakan, oh kapal ini mau datang dari Amsterdam, mendarat di Manadib. Dengan kekuatan begini pesawatnya, mampu nggak pesawat itu mendarat di landasan dengan kekuatan sekian? Itu ada beritanya. Lagi emergency apa? Itu pakai radar, bla 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 bla. Jadi seorang pilot itu mesti pakai earphone itu mendengar apa berita. Itu mesti aktif. Kemampuan mendengar dan mengikuti. Kalau enggak, nyawa, kecelakaan terjadi. Di jalan juga begitu. Kalau udah jelas di sana dia ada tikungan tajam, kita masih tancap, ya kebablasan, nggak bisa dikontrol, bahaya. Ini hal mendengar, ada berita. Satu kali, saudara, dari radio yang mengawasi perjalanan rute kapal-kapal pesiar
Dia sudah sampaikan berita sedemikian rupa. Halo, 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 dengar. Iya dengar, sibuk ini ngapain? Halo, ini mau menyampaikan pesan, hati-hati. Di depan 10 menit lagi, hati-hati, perlambat, mulai belokan. Halo, ada gunung es. Halo, dengar nggak? Kapal pesiar yang besar itu menerima, tapi dia sibuk menerima pesan dari penumpang, minta ini, ribuan penumpang. Dia tidak dengar dari operator. Halo, ada diam. Karena sibuknya bisnis di dalam kapal pesiar itu, senang sekali. Karena nggak didengar, maka operator polisi keamanan laut matikan radionya. Nggak didengar dia. 10 menit kemudian menghantam gunung es. Bocor lambung kapal itu. Kapal itu kapal Titanic. Itu diperlengkapi pengamanan, tapi kalau orang yang bekerja nggak mau mendengar, habis. Walaupun sebelumnya juga sudah ingatkan sombongnya, ya, nakoda yang membawa kapal Titanic itu, tidak mungkin kami hancur, tidak mungkin kapal ini terlalu besar, ombak sebesar manapun tetap stabil saking lebarnya. Tapi yang terjadi, ada gunung es, sombong, mereka mayoritas mati. Nara, perlu kita telinga yang mau mendengar. Amin. Ada orang kasih nasihat kita, ya dengarlah. Telinga seorang murid dalam beberapa salinan, termasuk salinan King James, itu dikatakan telinga seorang murid diterjemahkan dengan sebutan telinga orang yang berpendidikan. Jadi penerjemahan itu macam-macam maknanya. Rupanya murid disamakan dengan orang berpendidikan. Pernah mendengar kau ngomong seperti orang gak sekolahan? Pernah dengar kalimat begitu? Iya, sering. Bahasa orang gak sekolah itu kelihatan. Lihat bahasa orang kalau drop out, orang bandel, sangar ngomongnya. Tapi kalau berpendidikan gak banyak ngomong. Seperti itu, bijaksana, lantai berwibawa. Mau diejek sama yang di bawahnya, ilmunya mungkin rendah, slow aja. Tapi kalau gantung juga pendidikan kita juga sok juga. Gantung-gantung. Saudara, dari bicara kita bisa melihat orang itu well educated atau tidak. Dari cara bicara, cara merespon, ketahuan ini orang sekolah enggak. Jadi kalau pemuda remaja makin tinggi sekolah, makin jaga bicara. Amin. Makin bisa merangkul. Ya, memperkuat yang lemah. Makin tinggi pendidikan, makin bisa memberikan kekuatan bagi teman-teman. Berikan kekuatan bagi yang lemah. Jadi kapal itu hancur dan ribuan jiwa lenyap. Karena apa? Yang mengoperasikan kapal itu tidak dengar-dengaran. Mereka pun menjadi binasa. Jadi dari bacaan tadi kita bisa melihat beberapa hal penting. Nomor satu adalah kita harus memiliki relasi yang sangat baik dengan Tuhan. Mendengar, sehingga dia berikan kepada kita lidah seorang murid. Mendengar, hanya mendengar firman Tuhan. Mau kita dibentuk oleh firman Tuhan. Yang kedua adalah kita harus juga mau menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, mari kita sampaikan pesan Tuhan, bukan nasihat pribadi misalnya, tapi diambil dari firman Tuhan. Bukan juga yang kita sampaikan pesan-pesan adat, filsafat dan sebagainya. Seringkali kita mendengar di mana-mana yang disampaikan bukan firman Tuhan. Nasihat umum, nasihat budaya, nasihat adat, ahli filsafat, ahli pikir, ilmu pengetahuan. Saudara, dalam hal kerohanian, bicara tentang persekutuan Kristen, bicarakan firman Allah. Ya,
Sebab kalau bicara yang lain-lain itu sama di kelompok manapun tanpa iman, sama. Bicara budaya ada di mana-mana. Bicara kesehatan ada di mana-mana. Tapi bicara keselamatan dalam Kristus hanya ini yang paling berat orang melakukannya. Saudara kasih, mari kita suka menyampaikan pesan Tuhan. Sebelum kita melayani Tuhan, kita minta kepada Tuhan telinga yang peka. Tuhan, saya mau ngomong apa ya? Apa yang harus saya sampaikan ya? Oh, saya mau mimpi puji-pujian misalnya, apa ya Tuhan? Ini tentang rohani. Oh, saya mau berkhotbah ya di pemuda, apa ya? Oh, saya mau ngajar sekolah minggu, apa ya? Kita komunikasi dengan Tuhan. Apapun. Sehingga saudara ketika kita melayani, ada serangan balik, kita kuat. Amin. Udah pasti ada serangan balik. Sebaik apapun, pasti kita dikritik. Tuhan Yesus kurang apa baiknya? Nabi Yesaya kurang apa? Tapi dari semua rasul itu, mereka semua ditolak dan matinya bergencang. Siapakah kita? Siapakah saya? Sehingga saya menjadi tidak ada orang yang tidak suka. Kalau sempat semua orang suka sama saya, jangan-jangan saya sama dengan dia. Ya, sama sifatnya, bandelnya, nakalnya, karena disukai. Itu bahaya. Itu bahaya. Semakin kita lurus, semakin kita sering gak disukai. Hati-hati kalau saudara semakin mudah diterima orang, saudara sama dengan dia. Saudara boleh sama-sama dengan dia. Itu sebabnya tadi saya katakan orang memukul pipiku nggak apa-apa, cabut janggut nggak apa-apa, dimudahi nggak apa-apa, punggungku bonyok nggak apa-apa, karena aku beritakan firman Allah. Jadi mari kita sebagai anak Tuhan di minggu sengsara ini, mari kita memiliki lidah seorang. Yang tujuannya apa? Mari ayat yang pertama. Tujuan kita punya lidah, mari ingat, jangan lemahkan orang. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku. Jadi Tuhan Allah, Bapa di surga memberikan lidah seorang murid. Dengar-dengaran, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Amin. Lebih bijaksana memberi arahan ya, kita ini masih banyak perlu belajar dan diajar, saling mengajari, saling mengingatkan, mendengar satu dengan lain. Kiranya firman Tuhan ini kembali makan kita di minggu sengsara menjelang menyampaikan Paskah, kuasai lidah kita, telinga kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Seperti Tuhan, seperti Yesaya, seperti para murid, mereka rela menderita karena melayani Tuhan.